Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaroyatin. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan karir pegawai. Apa sih yang disebut dengan pengembangan karir pegawai? Pengembangan karir pegawai adalah peningkatan atau penambahan kemampuan seseorang yang dilakukan secara formal dan berkelanjutan untuk mencapai sasaran dan tujuan karirnya. Poin pertama, ada jenis saran pengembangan karir pegawai. Yang pertama, ada pengembangan karir yang berpusat pada organisasi. Pengembangan karir yang berpusat pada organisasi biasanya berfokus pada pekerjaan dan pengidentifikasian jalur karir yang memberikan kemajuan logis kepada karyawan dalam organisasinya. Yang kedua, ada pengembangan karir individual. Dapat dilakukan dengan kegiatan-kegiatan pengembangan karir yang mencakup seperti: pertama, ada prestasi kerja. Prestasi kerja ini yaitu kegiatan yang paling penting dalam pengembangan karir, karena hal ini mendasari semua kegiatan pengembangan karir lainnya. Yang kedua, ada exposure. Exposure yaitu menjadikan dikenal oleh orang-orang yang memutuskan promosi, seperti transfer dan kesempatan-kesempatan karir lainnya. Yang ketiga, ada permintaan berhenti. Permintaan berhenti ini bukan semena-mena untuk memberhentikan diri dalam urusan bekerja, tapi hal ini merupakan suatu cara untuk mencapai sasaran karir apabila ada kesempatan karir di tempat lain. Yang keempat, ada kesetiaan organisasional. Kesetiaan organisasional ini di mana seseorang bertugas atau bekerja turut menentukan kemajuan karir yang bersangkutan. Kesetiaan organisasional yang rendah biasanya terjadi pada sarjana-sarjana baru yang memiliki harapan tinggi untuk pengembangan karirnya, tetapi sering kecewa dengan tempat tugas pertama mereka. Selanjutnya, ada mentor dan sponsor. Para mentor atau pembimbing karir informal bila berhasil membimbing karir karyawan atau pengembangan karir lainnya lebih lanjut, maka para mentor tersebut dapat menjadi sponsor mereka. Dan yang terakhir, ada kesempatan-kesempatan untuk tumbuh. Kesempatan-kesempatan untuk tumbuh ini biasanya melalui program latihan, pengambilan kursus, atau penambahan gelar, dan sebagainya. Poin yang kedua, ada tujuan pengembangan karir. Tujuan pengembangan karir yang pertama yaitu membantu pencapaian tujuan individu dan perusahaan. Yang kedua, ada menunjukkan hubungan kesejahteraan pegawai perusahaan, merencanakan karir pegawai dengan meningkatkan kesejahteraannya. Yang ketiga, ada membantu pegawai menyadari kemampuan dan potensinya. Yang keempat, memperkuat hubungan antara pegawai dan perusahaan. Yang kelima adalah membuktikan tanggung jawab sosial pengembangan karir, suatu cara menciptakan iklim kerja yang positif dan pegawai-pegawai lebih bermental sehat. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan karir pegawai. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan karir pegawai ini terbagi menjadi dua bagian. Ada faktor sosial dan ada faktor individu. Faktor sosial terbagi menjadi dua, ada kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok primer yaitu yang berhubungan dengan dirinya sendiri, seperti jenis penghasilan dan pekerjaan orang tua, pendidikan yang dimiliki oleh orang tua, tempat tinggal dan keadaan lingkungan sekitarnya, jenis pekerjaan yang dimiliki oleh kedua orang tua, nilai maupun norma yang dimiliki, dan lain sebagainya. Adapun faktor kelompok sekunder yang di luar dari dirinya, seperti mengikuti kelompok politik atau sebagai seorang ahli, serikat kerja, dan lain sebagainya. Setelah faktor sosial, ada juga faktor individu. Faktor individu ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, ada kemampuan intelijensi. Kemampuan intelijensi ini yaitu setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Orang yang memiliki
intelijensi yang baik atau tinggi akan lebih cepat memecahkan masalah daripada orang yang memiliki intelijensi yang rendah. Yang kedua ada minat. Minat merupakan perangkat mental yang dimiliki oleh seseorang seperti prasangka atau perasaan. Minat mengarahkan seseorang kepada hal-hal tertentu yang dia inginkan. Yang ketiga ada bakat. Bakat merupakan kualitas kemampuan yang dimiliki seorang individu. Bakat dapat berkembang dan memungkinkan individu yang memiliki bakat dapat lebih memecahkan permasalahan. Yang keempat ada kepribadian. Kepribadian itu biasanya muncul dari diri sendiri seperti berinteraksi maupun bereaksi terhadap individu lainnya. Yang kelima ada sikap. Sikap merupakan perilaku yang dimiliki seorang individu untuk melakukan tindakan tertentu. Yang keenam ada nilai. Nilai merupakan sifat ataupun hal-hal yang dianggap sangat penting bagi dirinya. Ada manfaat perencanaan karir. Manfaat perencanaan karir yang pertama ada satu, untuk mengembangkan pegawai yang nantinya dapat dipromosikan untuk naik jabatan. Yang kedua ada untuk melihat potensi yang dimiliki oleh pegawai. Yang ketiga untuk menurunkan perputaran pegawai. Jenis sistem pengembangan karir yang terdiri dari dua bagian, ada promosi dan ada mutasi. Promosi adalah apabila seorang pegawai dipindahkan dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya yang jelas memiliki tanggung jawab yang tinggi dan penghasilannya lebih besar. Mutasi adalah kegiatan yang berhubungan dengan proses pemindahan fungsi, tanggung jawab, dan ketenagakerjaan. Pemindahan tenaga kerja ke situasi tertentu dengan tujuan agar tenaga kerja yang bersangkutan memperoleh kepuasan kerja yang mendalam dan dapat memberikan prestasi yang baik kepada organisasinya. Mutasi dalam manajemen sumber daya manusia dapat dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu kegiatan pemindahan pegawai dari satu tempat kerja ke tempat kerja yang baru seiring disebut dengan alih tempat. Ada juga kegiatan pemindahan pegawai dari unit satu ke unit lainnya, tetapi tetap dalam suatu organisasi atau perusahaan. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.